kita mulai saja. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar ya masalah tahap pengiktisaran pada perusahaan dagang. Jadi sebenarnya kalau di perusahaan jasa itu udah, tapi ini kita bahas lagi. Ada beberapa bagian perbedaan dengan perusahaan dagang dan jasa ya. Dan itu kita bahas hari ini masalah jurnal penyesuaian ya, neraca saldo disesuaikan, dan terakhir adalah neraca lajur. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ke-12 ya. Kalau di kelas lain sekarang udah pertemuan berapa, teman-teman? Ada beda-beda sih, Pak. Yang paling tinggi pertemuan berapa? Yang paling tinggi kurang lebih sama kayak 12, Pak. Udah 12 pertemuan. 12. 13 belum ada ya? Belum, Pak. Belum. Oke, ya. Nah, semoga ini kita kayaknya ada 01 atau enggak? Ada kosong nggak libur ya satu kali tanggal merah waktu itu ya? Udah diganti belum ya? Ya, semoga pas lah ya menjelang UAS ya. Nah, teman-teman, ini sedikit pengulangan saja ya. Bahwasanya di jurnal penyesuaian itu kita menyesuaikan neraca saldo yang belum benar ya, lalu kita sajikan supaya saldo itu benar dan lengkap untuk semua akun. Nah, esensialnya jurnal penyesuaian itu seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, jurnal penyesuaian itu perlu dibuat agar akun-akun yang ada mencerminkan keadaan aktiva ya, kewajiban, beban, pendapatan, dan modal yang sebenarnya. Nah, jadi kita kan sebelumnya sudah buat tuh ya, di tahapan sebelumnya apa teman-teman? Sebelum jurnal penyesuaian apa? Sebelum jurnal penyesuaian apa teman-teman? Ayo, sebelum jurnal penyesuaian apa? Di perusahaan dagang, Pak. Ya, baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa sama ya. Oh, sama berarti. Ya. Apa? Setelah buku besar, Neraca saldo, Pak. ya neraca saldo setelah buku besar. Nah, setelah neraca saldo buku besar, barulah jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini menyesuaikan dari neraca saldo setelah buku besar tadi, teman-teman, ya. Itu kita akan lihat bagaimana posisi aktiva dan pasifanya itu akun-akunnya apakah itu sudah benar atau belum. Nah, jadi yang benarnya itu ada di dalam jurnal penyesuaian, ya. Nah, ada dua macam jurnal penyesuaian, yaitu jurnal penyesuaian untuk transaksi yang belum dicatat, ya, dan jurnal penyesuaian untuk mengkoreksi akun yang sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Jadi itu, ya. Setiap jurnal penyesuaian akan berpengaruh paling tidak pada satu akun neraca dan satu akun laba rugi dalam jumlah yang sama. Nah, dengan demikian setiap ayat jurnal penyesuaian akan mempengaruhi laba atau rugi bersih gitu ya. Jadi kurang lebih sebenarnya sama dengan perusahaan jasa. Nah, teman-teman ya, apabila kita lihat dari pengaruhnya ya terhadap akun neraca dan laporan laba rugi itu sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua ya. Ini lebih detailnya ya. Pertama itu jurnal penyesuaian yang mempengaruhi beban dan utang ya, beban dan utang. Yang kedua adalah beban dan aktiva gitu ya. Jadi biaya-biaya lalu dikaitkan dengan utang dan beban-beban biaya yang dikaitkan dengan aktiva. Nah, kalau ini ya, jurnal penyesuaian ini dibuat karena adanya beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat. Jadi ada biaya-biaya tapi belum kita catat di buku ya. Nah, artinya ini disebut dengan beban yang masih harus dibayar. Ya, ada yang belum dicatat itu disebut dengan beban yang masih harus dibayar. Sementara ya, yang kedua itu
yang dibuat karena saldo akun yang ada sudah tidak mencerminkan keadaan beban atau aktiva yang sebenarnya. Jadi dia itu sudah ada campur hitungan dengan sebelumnya, teman-teman, ya. Jadi hitungannya itu harus dihilangkan. Jadi kondisinya itu tidak sebenarnya, ya, abu-abu gitu ya. Nah, itu harus dihilangkan. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian yang dipengaruhi oleh akun pendapatan dan aktiva. Nah, ini jurnal penyesuaian ini berhubungan dengan pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat. Nah, kalau tadi kan beban yang belum dicatat. Kalau ini pendapatan yang belum dicatat. Jadi pendapatan-pendapatan yang belum dicatat ini disebutlah dengan pendapatan yang masih harus dibayar. Nah, dan selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian yang dipengaruhi akun pendapatan dan utang. Nah, kalau ini ya, jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan saldo akun pendapatan dan utang yang sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Jadi sesuatu yang sudah abu-abu dan itu bukan kondisi yang sebenarnya gitu ya, bukan kondisi realnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana contohnya langsung ya, teman-teman. Lalu teman-teman ya, di perusahaan dagang itu jurnal penyesuaian yang biasa dilakukan pada akhir tahun ini ya. Inilah jurnal-jurnal penyesuaian yang biasa disesuaikan pada akhir tahun. Jadi yang sering muncul teman-teman ya, yang sering muncul dan itu memang lumrah ya. Ketika kita cek muncullah akun ini ya. Dan ini biasanya kalau di jurnal apa di perusahaan jasa saja nggak ada muncul ini ya. Itu ada beban apa pemakaian beban yang dibayar di muka, ada pengakuan beban terutang, ada pemakaian aktiva tetap, dan terakhir ada koreksi persediaan. Nah, keempat jurnal penyesuaian ini teman-teman ya, koreksi terhadap persediaan ya. Koreksi terhadap persediaan yang merupakan jurnal penyesuaian baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Kalau yang 1, 2, 3 ini udah pernah dibahas, tetapi yang koreksi persediaan ini jurnal yang masih baru ya, yang belum pernah kita bahas. Nah, kita lihat saja contohnya langsung ya. Kalau misalnya teman-teman apa namanya dengan definisi mungkin saya rasa kurang paham ya. Nanti bingung gitu ya. Nah, nanti kita lebih ke contohnya saja. Nah, ini pertama ya. Ini kan ada pemakaian beban dibayar di muka. Kita lihat ya. Pada tanggal 31 Desember 2022 ya, PT Maju memperlihatkan saldo akun perlengkapan sebesar 1.450 ya. Saldo ini berasal dari nilai perlengkapan yang ada pada awal tahun ditambah dengan pembelian-pembelian yang dilakukan selama tahun bersangkutan. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan tersebut menghitung perlengkapan yang ada. Ternyata jumlahnya adalah 830. Selisih antara saldo perlengkapan menurut neraca saldo dengan nilai perlengkapan yang ada sebesar 620. Menunjukkan perlengkapan yang dipakai untuk kegiatan perusahaan. Jumlah ini harus dicatat sebagai beban. Jadi, ayat jurnal penyesuaiannya adalah, nah, di sini maksud dari soalnya paham teman-teman? Paham nggak? Paham? Ya, nggak paham, Pak. Kenapa? Iya, paham, Pak. Paham. Jadi dia ini beli perlengkapan ya, dia punya perlengkapan. Nah, perlengkapan itu ternyata setelah dihitung 830. Nah, selisih dari 1450 dikurang 830 itu 620. Jadi yang dicatat ya, perlengkapan yang masih harus dicatat jadi seperti ini. Beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 620.000. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada soal-soal seperti ini, model ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini, ya. Kalau terkait dengan perlengkapan, ya.
Nah, perlengkapan itu apa aja kemarin teman-teman? Perlengkapan itu kemarin apa aja? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Atau lupa lagi? Ingat Pak. Apa? Perlengkapan itu apa aja? Ada pulpen, penghapus, pensil, dan lain-lain Pak. Nah, jadi perlengkapan itu ya melengkapi aja gitu ya. Ketika kita pengen menulis, yang kita butuhkan apa? Pulpen. Ketika kita ada salah penulisan, kita butuh tip X. Pokoknya sesuatu yang habis pakai gitu ya, cepat ya, murah juga gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti jangan bingung lagi ya. Selanjutnya teman-teman ada yang disebut dengan asuransi dibayar di muka ya. Kalau tadi itu kan eh, perlengkapan. Nah, kalau sekarang asuransi dibayar di muka. Nah, jadi kalau asuransi dibayar di muka ini jurnal penyesuaiannya itu kita kan bayar premi asuransi ya teman-teman ya. Kalau telah jatuh tempo dan tidak berbeda dengan jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan ya, saldonya itu dibayar di muka gitu ya. Jadi jumlah premi asuransi yang belum jatuh tempo pada awal tahun ditambah dengan pembayaran resmi yang dilakukan selama setahun ya. Jadi ayat jurnalnya seperti ayat beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jadi ada asuransi yang telah jatuh tempo tetapi nggak dilakukan pembayaran gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan pemakaian aktiva ya. Pemakaian aktiva ini teman-teman kalau dari ditulis ini ya, pembebanan beban yang disebabkan oleh pemakaian aktiva tetap mencerminkan dalam penyusutan pada akhir tahun pembebanan beban penyusutan belum dicatat. Oleh karena itu secara neto akun aktiva tetap sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Misalnya apa teman-teman? Misal, nih contohnya. Jadi ada gedung gitu ya, ada gedung. Ya, gedung teman tahu ya, gedung-gedung apa, misalnya gedung pernikahan, gedung apalah ya. Diketahui penyusutan gedung itu ya selama setahun untuk peralatan dulu. Penyusutan untuk peralatan itu 1.591 peralatan. Kedua, ada penyusutan untuk gedung itu 1.500. Lalu ada tanah tidak disusutkan. Kalau tanah kan nggak bisa disusutkan teman-teman ya. Tanah itu dari tahun ke tahun terus naik nih jumlahnya. Nah, peralatan gedung itu masuk apa teman-teman? Peralatan gedung itu masuk aktiva apa teman-teman? Tetap. Ya, masuk aktiva tetap. Nah, jadi karena dia masuk aktiva tetap dan itu dia masuk kepada pemakaian aktiva tetap. Nah, maka dibuatlah ayat jurnal penyesuaian beban penyusutan pada akumulasi penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan peralatan. Tanah bagaimana, Pak? Tanah tidak bisa karena tanah itu tidak mengalami penyusutan. Ya, dia tidak mengalami penyusutan. Jadi ini pengecoh aja ya teman-teman ya, pengecoh. Kalau misalnya teman-teman menemukan soal disusutkan tanah sebesar 500.000 gitu ya. Lalu teman-teman munculkan akun tanah akumulasi penyusutan pada tanah. Itu salah. Ya, itu pengecoh. Jadi nanti kalau misalnya ada soal-soal seperti itu tolong diperhatikan. Nah, di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tanyakan dulu. Ayo silakan ditanyakan dulu. Paham teman-teman sampai di sini? Ayo teman-teman, tanyalah.
Kalau sudah saya lanjutkan, kalau belum saya tunggu ya, gimana? Udah paham belum? Ada, Pak. Yakin? Udah. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kita akan ada kuis ya. Kuis terakhir ya. Sekarang nggak usah dulu lah. Nah, selanjutnya ada pemakaian pengakuan ya, pengakuan beban terutang ya. Jadi ada beban-beban yang dimana kita harus mengakui beban ya, beban itu sebagai utang ya. Contoh apa? Utang gaji ya, upah dan gaji yang telah menjadi hak pegawai tetapi belum saatnya dibayar ya. Jadi utang upah dan gaji itu ya, kalau belum eh, yang telah menjadi hak pegawai, kita kan pegawai tapi belum dibayar gitu ya teman-teman ya. Itu merupakan utang bagi perusahaan. Jadi kan biasanya kan ada juga tuh perusahaan ya. Perusahaan itu kita biasa gajian kalau di perusahaan itu kan gajian tanggal 25 biasanya kalau di perusahaan ya. Tanggal 25. Ternyata perusahaan belum bayar nih teman-teman ya. Dia belum bayar. Nah, posisinya yang itu kan sebelumnya beban. Nah, ketika belum dibayar, itu berubah jadi posisinya menjadi utang bagi perusahaan. Paham nggak sampai di situ? Paham nggak dulu yang saya ilustrasi yang saya sampaikan tadi? Paham nggak? Saya mau nanya dulu Coba nih. coba ulang lagi Pak, kurang ngerti Pak. Nih, misal Intan adalah seorang pegawai di Bank BSI, ya. Nah, dan Intan ini setiap tanggal 25 harus menerima gaji, ya, dengan hasil kerja yang telah dilakukan. Tetapi perusahaan tidak membayarkan gaji Intan di tanggal 25, ya. Gaji Intan ini nggak dibayar tanggal 25. Kita nggak tahu kondisi di perusahaan itu apa gitu ya. Apakah karena mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kekacauan. Intinya gaji Intan nggak dibayar tuh tanggal 25. Ya. Itu kan kalau dari posisi perusahaan pertamanya disebut sebagai beban. Beban gaji bagi perusahaan. Ya nggak? Ya kan? Beban gaji. Tetapi karena tidak dibayar oleh perusahaan, itu beralih posisinya, ya, beralih menjadi utang. Walaupun perusahaan nanti bayarnya di tanggal 28 atau malahan dibayar bulan depan di rapel, itu posisinya utang bagi perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan nggak mau bayar di tepat waktu gitu. Jadi posisinya berubah dari beban menjadi utang gitu. Paham ya? Paham? Ya, Paham Pak. Pak. Tapi kalau misalkan misalkan kalau bayar tepat waktu gimana Pak? Nggak masuk utang kan berarti Pak ya? Ya kalau tepat waktu jatuhnya beban gaji dong, bukan utang gaji lagi. Oh Ya, iya Pak. karena perusahaan kan udah melunasi haknya si Intan gitu ya. Gitu. Tapi ini beda, kebalikan. Haknya Intan nggak dibayar dulu, ditunda dulu gitu ya. Kita nggak tahu dulu, kita nggak bahas masalah internal perusahaan, itu beda pembahasan. Ya, kalau bahas internal perusahaan itu jatuhnya kepada manajemen keuangan, ya. Gitu, ya. Paham ya? Oke, kita lihat contohnya ya. Tuh, kita lihat contohnya. Nah, di sini gaji di PT Maju ya, gaji di PT Maju dibayar tiap hari Sabtu untuk masa seminggu sebelumnya. Ya, pembayaran gaji terakhir bulan Desember 2022 adalah pada tanggal 28 Desember. Pembayaran berikutnya baru dilakukan pada tanggal 4 Januari 2023. Ya, jadi dari Desember ke Januari 2003. Tetapi gaji dari tanggal 30 sampai 31 Desember 2022 sudah merupakan beban untuk bulan tersebut karena jasa-jasanya telah diberikan. Gaji tanggal 30 sampai 31 Desember 2022 setelah dihitung
ternyata berjumlah 290. Nah, dia baru bayar 4 Januari, teman-teman. Jadi ayat jurnal penyesuaian yang peril atau yang real maksudnya ya, yang real dibuat adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 290 perak. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan utang bunga, ya. Nah, kalau utang bunga ini sama seperti utang gaji tadi sebenarnya, teman-teman, ya. Utang bunga adalah utang untuk beban bunga yang jasanya telah digunakan tetapi saat pembayaran belum tiba. Ya. Jadi dia ditunda dulu. Ya, sama, ilustrasinya juga sama. Kita lihat contoh. Pada tanggal 27 Februari 2022, PT Maju mendapatkan pinjaman dari Bank Nagari. Jadi ini dari perusahaan ke perusahaan ya. Contohnya ya, dari perusahaan ke perusahaan PT Maju ke Bank Nagari. Sebesar 50.000. Tingkat bunga yang dibebankan adalah 19% per tahun. Jadi PT Maju ini dia pinjam duit ke Bank Nagari dan tentu dia kan tiap bulan harus bayar pinjaman, teman-teman. Ya, ke Bank Nagari. Bunganya itu 19% per tahun, teman-teman. Pembebanan bunga dilakukan sebulan sekali. Pembebanan terakhir pada tanggal 27 Desember 2022. Ya, seharusnya gitu. Pembebanan selanjutnya baru dilakukan pada tanggal 7 Januari 2023. Ya, bunga dari tanggal 28 Desember sampai 31 Desember 2002 yang seharusnya sudah menjadi beban untuk bulan tersebut belum dicatat. Jadi harusnya di rentang 28 sampai 31 itu belum dicatat, teman-teman. Karena apa? Karena apa, teman-teman? Karena apa? Telat bayar, Pak. Karena telat bayar. Siapa yang telat bayar? PT Maju. PT Maju ke Bank Nagari. Bank Nagari. Dia belum bayar angsuran gitu ya. Dan itu harusnya dicatat di beban, tetapi itu belum dicatat. Nah, karena belum dicatat, jatuhnya jadi utang, ya. Sehingga ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat bunga yang jumlahnya 105 adalah ini, ya. Jadinya beban bunga pada utang bunga menjadi 105. Begitu. Paham sampai di sini, teman-teman? Silakan ditanyakan dulu. Ya, yang mengantuk, yang masih mengantuk bukakan matanya dulu, ya. Ini kalian udah makan belum nih? Udah sarapan? Belum, Pak, belum. Belum, ya. Biasanya kalau belum sarapan, pagi itu harus lebih semangat, ya. Ayo. Silahkan ditanyakan. Paham nggak yang dijelaskan tadi? Bapak itu nominal 105 dari mana? Itu memang udah dari soalnya seperti itu, ya. Itu kan udah terangkum dalam soalnya. Karena kan kita nggak tahu ya asalnya dari mana gitu ya. Karena dia nggak nyebutin berapa pinjamannya, berapa angsurannya, kan kita nggak tahu. Dia cuma bilang bunganya itu 105 gitu. Ini kan contoh sederhana aja baru ya. Gitu. Gimana? Paham ya? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan koreksi persediaan. Ya. Koreksi persediaan itu seperti yang saya sampaikan bahwasanya kalau perusahaan dagang itu dia punya persediaan. Ya.
Dia nggak sama dengan perusahaan jasa. Perusahaan jasa mana ada persediaan, mana ada dia gudang persediaan. Bahasa lain dari persediaan apa teman-teman? Bahasa kitanya apa? Stok barang ya. Nah, stok barang itu hanya ada di perusahaan dagang. Nah, kita lihat saldo akun persediaan barang dagang sebesar 19.700 merupakan persediaan barang dagang yang ada pada awal periode 1 Januari 2022. Pada akhir periode ya 31 Desember 2022 berdasarkan perhitungan fisik yang diadakan nilai persediaan yang ada 15.000 ya. Jadi kayak gini teman-teman. Ya, kita kasih contoh ya. Biar paham teman-teman. Misalnya Erina ya. Erina ini punya perusahaan dagang. Dia usahanya usaha sembako gitu ya, usaha sembako. Nah, usaha sembako Erina ini khusus kepada penyediaan beras gitu ya, beras. Dia khusus beras aja. Nah, Erina udah ngecek ya. Erina ini udah stok barang ya, udah stok beras ya. Stok berasnya itu kalau 1 Januari itu ternyata persediaan barang dagangnya itu adalah 19.700 ya. Pada 1 Januari. 1 Januari 2022. Lalu pas dilakukan hitung fisik ya, Erina hitung manual ya, hitung manual gitu ya. Nggak pakai apa, mungkin ada alat atau apa gitu ya. Tapi dia si Erina ini hitung manual gitu ya. Ternyata pada tanggal 31 Desember nilai persediaan yang ada itu jadi 15.000 sekarang gitu ya. Nah, jadi yang diminta itu bagaimana koreksi persediaan yang awalnya 19.700 dan di akhir itu menjadi 31 Desember. Dan itu harus dikoreksi, harus harus diperbaiki atau harus diedit persediaannya itu. Ya, dari 19.700 menjadi 15.000. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Ini contoh realnya ya dalam kehidupan sehari-hari biasa kayak gitu. Teman-teman nanti kalau misalnya berusaha punya usaha ya, punya usaha sembako, mau tidak mau ya kayak gitu biar paham ya. Biar tahu bagaimana sih pergerakan stok barang itu gitu ya. Jadi nggak asal stok gitu ya. Jadi tahu, oh saya dulu belinya harganya sekian gitu. Ketika di akhir persediaan harganya berbeda, nilai persediaannya beda. Nah, itu harus dicatat. Nah, dicatatnya itu seperti ini jadinya ya. Iktisar laba rugi pada persediaan barang dagang menjadi 19.700. Lalu dikoreksi, dibalikan koreksinya menjadi persediaan barang dagang pada iktisar laba rugi sebesar 15.000. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini, Pak? Gitu ya. Jangan dipertanyakan. Itu memang udah aturan baku PSAK-nya udah kayak gitu, standar akuntansi internasionalnya udah seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan ditanya, Pak kenapa dibolak-balik kayak gitu ya Pak gitu ya. Nah itu memang udah aturannya seperti itu teman-teman ya, aturan bakunya ya. Nah gimana? Paham? Paham nggak teman-teman? Ini bukan beban utang bunga ini. Paham nggak? Gimana? Sampai di sini paham nggak? Paham, Pak, paham. Nanti diulang-ulang aja ya. Coba lihat YouTube atau apa ya, contoh lain. Nah, kita lihat langsung contoh kasusnya ya. Kita lihat contoh kasus. Jadi seperti yang saya sampaikan, UTS kita nanti dipecah-pecah teman-teman ya. Kalau kayak kemarin teman-teman mungkin kebablasan ya. Bukan kebablasan. Apa istilahnya ke bahasa Indonesianya itu riweh. Kalau riweh itu bahasa Indonesianya apa sih? Ribet gitu ya, kebanyak banget jadinya ya, pusing kalian jadi. Nah, nanti kalau UTS-nya saya pecah-pecah ya. Nah, salah satunya seperti ini. Misal saya nanya soal jurnal penyesuaian, nah seperti ini ya. Nah, kita lihat contoh soalnya ya.
Perhatikan neraca saldo PD Sari Indah. Berikut. PD Sari Indah. Nah, ini ada neraca saldo sebagian ya, teman-teman ya, sebagian ya. Enggak semuanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada nomor akun, ada akun buku besar, ada debit dan ada kreditnya. Nah, persediaan barang dagangnya itu berapa ini ya? 1, 2, 3. Ini berapa sih ya? Nolnya tuh 2, 3. 600.000 ya di sini ya. 6 juta ya. Oh, 6 juta ini. 6 juta. Persediaan barang dagangnya 6 juta. Pembeliannya 4 juta ya. Retur pembelian dan pengurangan harga itu 2 juta. Beban angkut pembelian 1 juta dan potongan pembelian 3 juta. Nah, lalu ada data penyesuaian per 31 Desember 2005. Ya, persediaan barang dagang per 31 Desember 2005 adalah 8.000. Nah, pertanyaannya, teman-teman diminta bikin jurnal penyesuaian, ya. Di sini soalnya udah paham nggak? Paham ya? Nah, dijawab dulu, ya. Jumlah persediaan barang dagang PD Sri Indah menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi disesuaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ya. 1. Memindahkan saldo akun persediaan barang dagang awal ke akun ikhtisar laba rugi. Dan kedua, memunculkan saldo akun persediaan barang dagang. Nah, pemindahan saldo akun persediaan barang dagang awal ke akun ikhtisar laba rugi dilakukan dengan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi masing-masing sebesar 6 juta. Nah, jadi perhatikan ayat jurnal penyesuaiannya, teman-teman. Jadi sebelum saya lebih lanjut ya, pencatatan itu sebenarnya untuk jurnal penyesuaiannya itu banyak ya. Ada menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi dan ada menggunakan pendekatan apa? Yang anak akuntansi dulu, yang pernah belajar dulu, pendekatan apa? Ayo, Ages, pendekatan apa, Ages? Neraca ya, Pak? Ya, ada pendekatan neraca. Nah, kalau di ini dia menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi, teman-teman. Ya, kalau dia menggunakan ikhtisar laba rugi, modelnya seperti ini. Ya. Nah, kalau neraca nanti kita ada contoh lainnya ya. Dia menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, karena dia persediaan barang dagangnya itu 6 juta ya, karena kan yang ditanyakan adalah persediaan barang dagang ya, yang pertama ya, 6 juta. Maka yang kita buat adalah ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang 6 juta. Jadi modelnya seperti ini. Itu pertama ya. Lalu yang kedua, ini kan yang pertama ya, 6 juta yang ini nih ya, yang pertama. Lalu kita cari juga yang pembelian, retur pembelian, beban angkut, potongan pembelian. Nah, ini untuk persediaan barang dagang awal. Dicatat jurnal penyesuaiannya ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang 6 juta. Nah, dengan menggunakan metode pendekatan ikhtisar laba rugi. Sampai di sini paham nggak? Melek nggak? Melek nggak sampai di sini, teman-teman? Paham nggak? Halo? Ya, Pak, paham, Pak. Udah ada itu. Ya. Selanjutnya, data penyesuaian per 31 Desember 2005 menunjukkan bahwa saldo persediaan barang akhir adalah 8 juta. Ya. Saldo ini ditimbulkan dengan mendebit akun persediaan barang dagang dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Masing-masing 8 juta. Nah, tadi kan ada tuh ya, barang akhir. Nah, di sini tadi soal. Ini kan persediaan barang dagang awal kan 6 juta. Persediaan barang dagang akhirnya kan 8 juta. Ini awal, yang di sini awal, ini akhir. Ya, jadi soal itu harus dipahami satu-satu. Awal, kalau di dalam kolom awal, ini akhir.
Ya. Oh, ini kepalanya sebenarnya salah ya. Harusnya ini 2004 ya, 2004 ini. Karena dia kan awal ya. Ya abaikan aja teman-teman. Intinya ini awal, persediaan barang dagang awal, ini persediaan barang dagang akhir. Ya. Nah, persediaan barang dagang akhir itu juga perlu kita catat teman-teman, ya. Ayat jurnal penyesuaiannya juga sama, cuman berubah dari 6 juta jadi 8 juta. Begitu. Itu kedua. Nah, itu aja sih ya, karena dia mencatat akun persediaan barang dagang aja ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi itu sekilas contoh ya, sekilas contoh. Nah, ini kita akan bahas lebih jelas bagaimana pendekatan dari persediaan itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Yang dicontoh tadi? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, penyesuaian persediaan itu teman-teman kita bisa menggunakan pendekatan harga pokok penjualan juga ya. Nah, pendekatan harga pokok penjualan atau HPP itu dia melibatkan akun-akun persediaan barang dagang awal dan akhir, pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga serta potongan pembelian. Nah, jika persediaan barang dagang disesuaikan menggunakan pendekatan harga pokok penjualan, maka seluruh akun tersebut akan terlibat. Jadi akun-akun ini ya, yang saya sebutkan tadi itu akan terlibat dalam penghitungan ya, dalam menghitung harga pokok penjualan. Menurut pendekatan ini, seluruh akun tersebut akan dipindahkan ke akun harga pokok penjualan sehingga kita dapat memperoleh saldo akun harga pokok penjualan pada akhir periode. Nah, ini bentuk-bentuk pencatatannya ya, bentuk-bentuk pencatatannya. Pertama itu kalau persediaan barang dagang awal, modelnya itu ya kalau ditanya adalah persediaan barang dagang awal, ayat jurnal kayak ini, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang ya. Kalau pertanyaannya masalah pembelian barang dagang gitu ya, menjadi harga pokok penjualan pada pembelian. Kalau retur pembelian dan pengurangan harga ya, jadi retur pembelian dan pengurangan harga pada harga pokok penjualan. Kalau yang ditanya masalah beban-beban gitu ya, beban akut pembelian gitu ya, itu harga pokok penjualan pada beban akut pembelian. Kelima, masalah potongan pembelian ya, menjadi potongan pembelian pada harga pokok penjualan. Dan terakhir, kalau yang ditanya adalah persediaan barang dagang akhir, menjadi persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Ya, kalau ini persediaan barang dagang awal dan ini persediaan barang dagang akhir. Nah, perbedaannya apa sama yang tadi, teman-teman? Kalau yang tadi itu kan iktisar, ya, dia menggunakan kata iktisar. Karena dia menggunakan pendekatan iktisar laba rugi. Ya, di contoh tadi. Sementara kalau ini dia menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Ya, dia menggunakan harga pokok penjualan. Kalau harga pokok penjualan, ya dia menjadi harga pokok penjualan pada persediaan. Kalau tadi kan iktisar laba rugi pada persediaan barang dagang. Bedanya di situ. Paham nggak? Berarti yang ini harus ada harga pokok penjualan semuanya, Pak ya? Ya. Jadi tergantung kalau misalnya di soal ya disuruh bikin jurnal penyesuaian gitu ya. Kadang-kadang kalau di perusahaan dagang itu dia ada menuliskan spesifiknya. Apakah dia itu menggunakan pendekatan iktisar laba rugi atau dia menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Tapi kalau misalnya yang diminta harga pokok penjualan yang digunakan yang kayak gini. Ya, yang kayak gini. Biasanya yang sering muncul tuh yang ini nih 1 sama 6 ini. Ya, yang diminta biasanya ya. Tapi 2, 3, 4, 5 ini jarang biasanya ya, jarang. Karena kan kita lihatnya kontras banget kan yang ini nih. Ya, coba lihat. Ini kan iktisar laba rugi pada persediaan barang. Yang bedanya kan cuma di kepala ini doang kan? Ya kan, ini doang. Tuh.
Nah, kita lihat yang di sini. Tuh, harga pokok persediaan barang dagang pada harga pokok. Oke, teman-teman, gimana? Coba tanyakanlah dulu ya. Kalau misalnya ada soal yang digunakan, kalau misalnya ada soal bikin jurnal penyesuaian, nggak ada menggunakan pendekatan apa-apa, yang kalian buat seperti apa, teman-teman? Misalnya saya nggak minta nih, gunakan pendekatan apa. Jadi kalian menggunakan apa? Kedua-duanya kalian buat, ya. Jadi misalnya di jurnal penyesuaian, saya minta tolong buat, ya kalian gunakan kedua-duanya. Artinya ada di situ ada jawaban menggunakan ikhtisar laba rugi dan ada menggunakan harga pokok penjualan. Ya. Sampai di sini paham, teman-teman? Nanti kalau gitu ada 2 jawaban, Pak ya? Ada 2 jawaban jadinya. Nah, ini kita lihat lagi contoh ya. Nah, ini contoh yang tadi ya. Sama ya soalnya tadi. Oh ya, sama ya. Ini yang tadi ya, soal yang tadi. Nah, ini kita buat menggunakan pendekatan harga pokok penjualan tadi, ya. Nah, kalau menggunakan harga pokok penjualan kayak gini nih. Tuh. Ini menggunakan harga pokok penjualan. Kalau tadi ini yang menggunakan ikhtisar laba rugi. Kelihatan ya perbedaannya ya? Lihat nggak bedanya? Kelihatan nggak perbedaannya, teman-teman? Iya, Pak, beda. Nah, beda kan? Tuh. Tapi angkanya sama, gitu ya. Nah, saya mau nanya dulu nih, ya. Silakan Wis, tunjuk satu temannya. Iya, Pak. Yang belum pernah. Hmm. Si Ata, Pak. Ata. Ya. Halo Ata, mana Ata? Mana Ata? Nah, Ata ini yang paling ini ya, yang paling ini anak band ya. Kalau anak band itu anak apa istilahnya itu ya? Kenapa, Pak? Kalau anak band itu apa sih istilahnya? Yang paling gaul gitu kali ya. Saya nggak paham lah. Yang kayak gitu-gituan. Iya kan? Ya Ata kan suka ini kan perform ya, perform di ini ya. Saya jadi sempat kepo-kepoin juga nih ya. Jadi netizen julid saya jadinya ya kadang-kadang. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, Ata ya, biasa. Ya, Itu Pak. hobi ya. Itu hobi kamu. Kamu hobinya perform ya? Iya, Pak, baru, Pak. Masih belajar, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak ambil jurusan itu kesenian gitu kan? Keren gitu kan? Hobi doang. Iya, hobi doang, Pak. Oke. Nah, oke Hatta. Nah, saya mau nanya Hatta. Menurut kamu Hatta ya, bukan menurut kamu ya. Tadi kan kamu udah dengar tuh apa yang saya sampaikan ya. Apa sih perbedaan pokok antara pencatatan ikhtisar pendekatan ikhtisar laba rugi dengan pendekatan harga pokok penjualan? Di mananya perbedaannya? Ata dulu IPA atau IPS? IPA, Pak. Cepat banget manggil IPA. Iya, Pak, beneran IPA, Pak, soalnya. Yakin? Yakin, Pak, IPA saya, Pak. Yakin? Saya keluarkan rumus ini. H2S apa? Aduh, nggak apa-apa kimia mah, Pak. Ya udah, jawab yang tadi. Apa, coba diulangin, Pak, pertanyaannya. Nggak ada pengulangan, nggak ada cerita pengulangan. Saya sibuk ngulang-ngulang terus jadinya ya. Intinya perbedaan dari kedua pendekatan itu apa sih gitu ya? Perbedaan antara ikhtisar laba rugi ya, Pak? Mm-mm. Ikhtisar laba rugi apa ya? Perbedaan
ikhtisar laba rugi, pendekatan ikhtisar laba rugi dengan pendekatan harga pokok penjualan. Laba rugi dalam akuntansi. Bentar Pak, saya searching Pak. Ya, skarepmu lah ya. Apa skarepmu kalau orang Jawa bilang apa ya? Itu ya. Laba rugi berbeda menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Oke, apa perbedaannya? Kalau misalnya laba rugi itu Pak di akhir bulan Pak, akhir bulan. Tapi kalau misalnya pembelian barang dagang tuh di awal bulan. Itu Tuh. sih Pak perbedaannya. Oke lah. Terima kasih ya atas sudah menjawab ya. Nah, ada yang bisa melengkapi nggak teman-teman? Ya, sesuai yang saya jelasin aja deh gitu ya. Ayo, poin-poin ya, poin. Nih, saya kasih poin ya. Rehan Pak. Ya, Rehan. Ya, udah lama Rehan ya, nggak pernah dengar suaranya. Saya tuh yang kurang ini kayak Rehan ya. Yang kurang bersuara itu siapa namanya? Ada Irsat Pak, Irsat. Nah, Irsyad. Ya, saya tuh kayak nggak pernah sama sekali tuh. Rehan mana Rehan? Irsyad kayak nggak di dalam ya? Ada Pak, saya Pak. Oh ada. Nah, Irsyad cepat Irsyad. Baru bangun Pak dia. Coba lihatkan wajah apa ya? Wajah tampanmu gitu ya. Coba posisinya di tengah. Kalau kayak gitu jadi hantu gitu saya lihat ya. Nah, di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah. Itu mah di samping itu. Ya, tebar pesona dong gitu ya. Tebar pesona di tengah-tengah gitu. Kayak bintang stay cool ya di tengah terus gitu kan. Contoh tuh bintang ya. Mana dia nih? Udah hilang aja. Ayo, Irsyad. Irsyad IPA atau IPS nih dulu? IPA Pak. IPA mulu semuanya ya? Ini kayak pelarian yang nggak jelas nih ya? Nggak yakin saya nih ya. Nggak yakin. Kamu IPS kali ya? IPA Pak, serius. Oh ya, yaudah. Baiklah. Kalau IPA saya hargai IPA. Ya, silakan. Masih belum ngerti Pak. Aduh, makanya saya nanya. Belum ngertinya di mana? Dari tadi kan diam-diam aja. Ya coba kamu googling deh. Apa sih perbedaannya gitu ya? Coba googling sekarang. Oke Pak, bentar ya. Aduh, bentarnya itu ternyata 5 menit. Bentarnya itu ditutup tuh ya. Rehan Pak tuh Pak, diem aja Pak dia Pak. Ayo, ini bintang-bintangnya semua ya. Artisnya di angkatan kalian ya. Siapa ketua artisnya di sini? Siapa Atta ya? Bahasa. Oh, pantasan. Wakilnya siapa? Rehan. Ayo Irsad, apa? Pak tadi apa Pak? Pertanyaannya Pak. Aduh, pertanyaannya apa? Sampaikan Wis. Sampaikan Wis. Perbedaan ini saat apa namanya apa jurnal penyesuaian sama ini harga pokok.
Ayo, udah dapat? Aduh, lama banget ya si Irsyad ini. Halo Irsyad. Iya Pak, bentar Pak. Bentarnya ini udah keburu ini kita. Keburu malam nih. Yuk, 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 yuk. Dah. Sudah habis, ayo. Apa? Halo Irsyad. Pak saya nggak ketemu Pak, Rehan aja Pak. Yaudah teman-teman, bebas. Siapa yang bisa? Saya Pak. Saya kali Pak ya. Oh ya udah wis. Ilham Pak. Ilham. Yaudah Ilham aja gantian ya. Nah coba Ilham. Iya kalau tadi pertanyaannya apa Pak? Nggak tahu saya pertanyaannya apaan. Pertanyaannya yang ini kan ya ikhtisar Pak ya. Nggak tahu. Perbedaan. Perbedaannya ikhtisar sama yang HPP Pak ya. Hmm. Kalau ikhtisar itu mencatat persediaan pemindahan saldo awal terus sama saldo akhir Pak. Nah kalau HPP itu dia itu mencatat melibatkan akun-akun persediaan barang dagang awal sampai akhir dan pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga serta potongan pembelian Pak. Mm-mm. Perbedaannya di situ Pak, ya Pak. Menurut saya Pak. Oke. Ada tambahan nggak teman-teman? Saya Pak, ngapain? Cobalah. Kalau di jurnal penyesuaian itu dia pakai metode ikhtisar laba rugi, sedangkan di HPP itu dia pakai harga pokok penjualan. Gitu Pak. Ya, oke baiklah ya. Jadi teman-teman ya, perbedaan utamanya itu sebenarnya ketika kita mencatat di persediaan barang dagangnya ini ya, baik di awal dan di akhir. Nah, itu kalau dia itu di awalnya menggunakan harga pokok penjualan untuk pendekatan harga pokok ya. Sementara kalau di ikhtisar laba rugi ya dia menggunakan ikhtisar laba rugi bahasanya itu. Tapi sisanya sama ya. Dia masih sama angkanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman ya, karena kita merujuk kepada di sini kan ada pembelian barang dagang, retur pembelian, beban angkut dan potongan, itu kan satu kesatuan ya. Nah, di sini kan ada pembelian, retur pembelian, beban angkut, potongan pembelian. Ini kan juga bisa dibuat jurnal penyesuaiannya, teman-teman ya. Nah, ini 1-2 untuk persediaan barang dagang awal. Lalu untuk retur juga bisa kita catat ya. Jadi seperti ini. Ya, merujuk kepada ini. Ya, merujuk kepada ini. Nah, maka didapatkan retur pembelian dan pengurangan harga pada harga pokok penjualan 2 juta. Lalu untuk beban angkut pembelian, ya, harga pokok penjualan pada beban angkut pembelian 1 juta. Paham ya? Ini mudah, tinggal menyalin aja karena dia sudah ada template-nya, teman-teman, ya, sudah ada template-nya. Lalu untuk yang keempat, ini ketiga, 4, 5, 6 juga sama, potongan pembelian ya, potongan penjualan pada harga pokok penjualan 3 juta. Nah, ini potongan pembelian 3 juta. Ya kan? Nah, lalu yang nomor 7 ya, persediaan barang dagang akhir ya. Itu persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Seperti itu ya. Tinggal ngikutin template-nya saja, mudah sebenarnya ini. Jadi nggak ada ngitung-ngitung juga di sini ya. Tinggal memasukin template, di mana yang cocok, mana yang sesuai, dah gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ada yang disebut dengan neraca saldo disesuaikan, atau ada juga yang bilang neraca saldo setelah penyesuaian gitu ya. Bahasanya tuh banyak banget ya, beragam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian dicatat, maka proses selanjutnya tidak berbeda dengan proses penyelesaian neraca lajur yang biasa dilakukan. Nah,
Setiap saldo akun yang ada di kolom neraca saldo ditambah atau dikurangi dengan jurnal penyesuaian yang ada sehingga akan diperoleh saldo yang telah disesuaikan. Saldo-saldo dalam kolom ini dipindahkan ke kolom neraca atau laporan laba rugi. Pemindahan saldo-saldo akun tersebut ke kolom neraca atau laporan laba rugi tergantung jenis akun yang bersangkutan. Ya, laporan keuangan dibuat dari kolom neraca dan laporan laba rugi. Neraca saldo disesuaikan sebenarnya tidak wajib ya. Dulu pernah saya sampaikan bahwasanya tidak wajib kalau neraca saldo disesuaikan ini teman-teman. Karena tidak wajib dibuat karena sebenarnya nanti di neraca lajur juga melakukan hal yang sama. Jadi kan sebenarnya di neraca lajur itu kan ada posisi neraca saldo yang disesuaikan juga teman-teman. Ya, kalau mau dibuat boleh, kalau tidak dibuat boleh. Nah gitu. Cuman ketika UAS kemarin kan ada tuh yang buat neraca saldo disesuaikan, ada yang enggak gitu ya. Kan pertanyaan saya minta dibuat teman-teman. Buatlah neraca saldo disesuaikan, buatlah neraca lajur. Artinya itu teman-teman harus buat satu-satu gitu ya. Dan saya bingung tiba-tiba muncul tuh setelah jurnal setelah neraca saldo setelah buku besar tiba-tiba muncul tuh neraca lajur. Itu hantunya dari mana datangnya itu? Ya, tiba-tiba jadi hantu gitu ya teman-teman ya. Jurnal penyesuaiannya nggak ada ya. Tiba-tiba muncul gitu ya. Minimal neraca saldo kalau nggak ada nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di soal saya minta bikin, harusnya kalian wajib buat. Tuh. Nih, ini tugas siapa nih kemarin tuh? Rehan seperti itu ya. Mana Rehan? Rehan? Nah, Rehan kemarin kayak gitu tuh. Dikirim pertama di ini, di Olu gitu ya. Kedua saya cek kok ada nama Rehan lagi. Nah, ini tiba-tiba muncul tuh neraca lajur ya. Dia buat sampai buku besar ya, tiba-tiba muncul di neraca lajur tambahan gitu ya. Pak, ini tambahannya Pak gitu ya. Jadi saya bingung juga ini tambahan, tapi ini kayak nyontek gitu ya. Ya nggak Rehan kayak gitu Rehan? Oh bukan Rehan, sorry saya. Bukan Rehan. Dava, ya Dava. Mana Dava ya? Dava nih. Halo Dava. Iya, Pak. Dava itu perempuan ya? Sorry, bukan Dava, Rehan. Rehan, mana Rehan? Tunggu loh, saya lihat wajahnya dulu. Rehan mana Rehan? Ya Saya lupa-lupa soalnya. katanya lagi bersihin itu Pak. Pak, si Rehan dibersihin buang tai kucing Pak di kasurnya, kucingnya dia. Ya Allah, kapan? Dari mana kamu tahu? Terusan nih Pak dia Pak. Ini dikasih tahu saya Pak. Ya, Saya Pak, maaf Pak. Ada-ada aja. Mana Rehan tadi? Saya Pak, kucing saya Pak. Oh, penuh drama kucing kamu ya. Aduh. Ya, kayak gitu ya. Rehan, kamu jangan ulangi lagi kayak gitu tuh. Masa tiba-tiba muncul angka yang nggak jelas gitu ya. Nah, ini kita buat neraca saldo contohnya ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini ada soal teman-teman ya. Perhatikan neraca saldo PD Firdaus 31 Desember 2020. Nah, ini ada ya, apa itu? Ngeri banget. Apa? Nah, teman-teman, ini ada soal ya. Halo, ada siapa itu? Aska. Aska, Pak. Aska kayaknya lagi di jalan, Pak. Askanya lagi memperbaiki motor kayak ini ya. Iya kayak Pak. Oke, tolong di off cam dulu ya. Nah, ini ada soal ya. Diketahui ada kas sampai potongan pembelian ya. Masih ini. Nah, oke, udah. Nah, jadi teman-teman ini ya, ada data gitu ya, laporan keuangan, laporan neraca gitu ya, sebagian. Nah,
Dari sini diminta teman-teman untuk membuat data penyesuaiannya juga ada di sini ya. Persediaan barang dagangnya 7.500.000, asuransi jatuh temponya 400, perlengkapan toko habis terpakai 600.000, penyusutan peralatan toko adalah 10% dari harga perolehan, kelima gaji karyawan yang masih harus dibayar 120.000. Nah, yang diminta apa? Buatlah ayat jurnal penyesuaian menggunakan, nah ini kayak gini nih, pendekatan ikhtisar laba rugi, pendekatan harga pokok penjualan, dan kedua, buatlah neraca saldo setelah penyesuaian. Sampai di sini soalnya paham teman-teman? Paham? Soalnya paham? Paham nggak soalnya? Paham, Pak. Nah, habis itu kita jawab ya sesuai permintaan. Nah, seperti ini. Pertama kita buat pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, kalau pendekatan ikhtisar laba rugi seperti ini, teman-teman. Tuh, kita tinggal ikutin aja ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Tinggal ngikutin aja, tinggal nyalin aja sebenarnya gitu ya. Tuh, tinggal nyalin. Tuh, ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang kan 600.000. Mana dia? 600.000. Ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang 6.000. Mana 6.000 ya? Enam ribunya nih 6.000 ya. 6 juta ya, 6 juta. Nah, lalu dibikin persediaan barang dagang akhir. Ini yang barang dagang akhirnya 7.500.000 tuh. Ini persediaan barang dagang akhirnya. Lalu beban asuransi 4 juta. Beban beban asuransi dibayar di muka itu 4 juta. Ya. 4 juta. Lalu ada beban perlengkapan toko 6 juta. Beban penyusutan 4 juta dan beban gaji ada 1.200.000. Lalu ditambahkan teman-teman ya. Itu kalau pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, selanjutnya ada menggunakan setelah kita buat ikhtisar laba rugi gitu ya, kita buat neraca saldo setelah penyusutan teman-teman. Ya, kita buat neraca saldo setelah penyusutan. Nah, seperti ini. Gitu. Ini kan udah ada ya. Ya, ini kan yang kolom ini tinggal disalin lagi ke sini. Disalin ke sini. Ya. Ini ayat jurnalnya sudah kita buat ya. Disesuaikan dari ini gitu ya. Nah, lalu dibikin neraca saldonya. Ini kas 3.500.000 ya. 350 gitu ya. Pokoknya ini angkanya nolnya dikurangin aja gitu ya. Lalu 600 dikurang 400 dapat 200.000 gitu ya. Karena dia debit dengan kredit gitu ya. Lalu ini ada debit dengan debit. Nih. Karena ada ayat jurnal penyesuaian jadi 7.500.000 ya. Nah, ini dibikin sama seperti perusahaan jasa tadi. Perusahaan jasa yang pernah kita pelajari. Tinggal disesuaikan aja, teman-teman. Nah, habis itu kita buat menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Nah, kalau pendekatan harga pokok penjualan itu ya disesuaikan dengan ini juga ya. Udah ada template-nya ya. Dan dibikin seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Kalau saya jelasin satu-satu panjang jadi teman-teman ya. Jadi intinya diikutin ini. Habis itu dibuat neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Tuh. Nah, nanti coba dicoba-coba gitu ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Pak. Ini ada Hakin nih Pak. Kalau mau tanya aja Pak. Hakin. Oh iya, udah ada Hakin. Udah Pak. Oh ya, Hakin, gimana kabarnya Hakin?
Alhamdulillah, Pak. Katanya ada sedikit masalah. Enggak, Pak, enggak. Oh, enggak ada. Gimana, aman? Fine, Pak, fine. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Oke, ya. Nanti aja ya ditanya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak terkait masalah bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian? Sebenarnya dia sama dengan neraca lajur, cuman perbedaannya itu ketika kita buat di jurnal penyesuaiannya aja. Sisanya sama kok teman-teman seperti yang sudah kita pelajarin. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lebih detail angka-angkanya dari mana gitu ya. Jadi nanti teman-teman di rumah bisa ngecek lagi gimana caranya ya. Tinggal dihitung aja, dipahami lagi. Karena prosesnya sebenarnya sama ya. Perbedaannya hanya di buku besar, sudah itu di jurnal penyesuaian. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas? Oke, selanjutnya kita bahas tentang neraca lajur ya. Kalau neraca lajur ini teman-teman pada hakikatnya juga sama ya dengan perusahaan jasa, cuman perbedaannya itu pada akun-akun yang digunakan ya. Untuk memudahkan kita langsung contoh saja. Nah, ini ada contoh ya perusahaan dagang ya. Ini neraca saldonya ya. 31 Desember, ada rekeningnya, ada debit dan kreditnya. Nah, yang di bawah ini penyesuaian untuk perusahaan dagang PT Mutiara ya. Ada persediaan barang dagang 31 Desember itu 40.000, asuransi dibayar di muka 1.800, depresiasi gedung atau penyusutan itu 10% per tahun, gaji pegawai yang masih harus dibayar itu 5.000, sewa yang masih harus dibayar 4.000 ya. Berdasarkan data di atas, jurnal penyesuaian yang harus dibuat perusahaan dagang Mutiara pada 31 Desember 2022 adalah, jadi kita bikin dulu jurnal penyesuaiannya. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Nah, kalau dilihat dari jurnal penyesuaiannya ini, dia menggunakan pendekatan apa, teman-teman? Ini jurnal penyesuaiannya. Kalau dilihat dari sini menggunakan pendekatan apa? HPP. Ya. HPP, Pak. Harga pokok penjualan ya. Dia nggak bilang spesifiknya seperti apa, tapi di sini kita lihat menggunakan harga pokok penjualan. Kita buat dulu nih ya sebelum kita menjawab membuat neraca lajur ini ya. Setelah dibuat jurnal penyesuaian, selanjutnya kita buat apa? Setelah kita buat jurnal penyesuaian, yang kita buat apa selanjutnya? Neraca lajur. Belum, ada yang saya bilang tadi tidak wajib tadi apa? Neraca saldo saldo disesuaikan. Nah, kita bikin itu dulu ya. Nah, kalau ini langsung ternyata ya. Langsung, nggak apa-apa. Sebenarnya posisinya di sini yang dibilang Ages tadi itu ya. Nah, ini kita bikin neraca lajur. Kolom ini ya, yang ini kita salin lagi. Kita pindahkan ke sini di neraca saldo. Tuh. Yang ini kita salin ya ke sini. Nah, ke sini. Lalu di sini jurnal penyesuaian kita salin. Yang angka di sini ya, yang angka di sini kita salin ke sini. Ya. Angka di sini kita salin ke sini. Nah, lalu kita sesuaikan aja ya seperti saya sampaikan tadi. Dipindahkan aja debit kalau dia hanya ada satu ya. Hanya ada neraca saldo doang ya udah dipindahin aja gitu ya. Lalu kalau ada piutang dagang gitu ya, kayak piutang dagang ini kan hanya satu nih, pindahin aja gitu ya di debit sama di debit. Nah kalau kayak persediaan barang dagang, nah ini kan ada juga nih, ya. Ini 40 ini datangnya dari mana nih? Teman-teman? Pemindahan dari ini kan? Ya enggak? Lalu 3.800 lalu di penyesuaian ada 2 juta dikurang ya, kalau debit dengan kredit dikurang.
Kalau debit dengan debit ditambah, kalau kredit dengan debit dikurang, ya. Seperti itu. Nanti disesuaikan semuanya, ditambahkan, ya. Nah, lalu kita bikin laba ruginya. Ya, kalau laba rugi itu segala yang ada di dalam apa teman-teman? Kalau dilihat di sini, laba rugi itu segala yang ada di dalam akun-akun apa aja? Akun apa? Penjualan, biaya-biaya. Nah, itu dimasukin ke di sini. Sementara kalau neraca ya itu yang ada di dalam aset. Ya, aset-aset yang ada di dalam aset-aset semua kan ini bagian-bagian aset nih, dipindahkan di neraca. Oke, sampai di sini paham nggak? Saya rasa teman-teman udah paham karena prosesnya itu sama banget dengan perusahaan jasa. Kalau menurut Intan nih, saya mau nanya, Intan nih, Tan, dari kita pelajari ya dari perusahaan jasa ke perusahaan dagang, perbedaan yang kamu lihat itu yang kontras dari mananya? Dari pencatatan transaksi dulu, pencatatan transaksinya gitu, gimana? Di jurnal penyesuaiannya mungkin Pak. Kenapa? Di jurnal penyesuaiannya yang tadi berbeda di situnya. Iya, itu. Yang kedua apa lagi? Di buku besar juga beda loh. Kalau kita udah belajar buku besar di perusahaan dagang itu ada berapa, Intan? Ada berapa ya? Akun-akun semua akun Bukan, yang ini buku besar. Apa aja kemarin? Kita udah bahas tuh satu-satu minggu kemarin. yang kayak kas gitu-gitu Pak. Buku besar pembantu utang, buku besar Oh, pembantu utang. Nah, iya lalu itu. ada lagi perbedaannya satu lagi, masalah jurnal. Kalau di perusahaan jasa dia gunakan jurnal umum doang. Kalau di perusahaan dagang dia menggunakan jurnal apa? Khusus ya Pak. Khusus. Nah, jurnal khususnya apa aja coba Intan sebutkan. Kita loh Pak. Jurnal umum. Jurnal Apa ya? umum. Ngelek. Oke, kalau Intan mau lempar ke temannya boleh, silakan. Coba lempar ke siapa gitu. Coba Intan mau lempar ke siapa? Coba. Itu yang pembelian, penerimaan kas, pengeluaran gitu ya Pak. Coba ulang dulu. Satu, jurnal apa? Jurnal pembelian, terus Hmm. ada jurnal penjualan, Hmm. pengeluaran, sama penerimaan kas. Oke. Nah, coba lempar ke temannya siapa yang mau saya tanyakan lagi. Apa ya? Ages saja mungkin Pak. Nah, enggak, Ages enggak usah. Ages sudah tahu. Cara yang lain. Aska, Pak. Ayo Intan. Aziza Pak. Siapa? Aziza. Aziza ya. Mana Aziza? Ya Aziza juga jarang ya. Saya nggak pernah dengar suaranya. Aziza mana? Ada Pak. Mana? Di slide pertama, kedua si Aziza ini. Nah ya Aziza. Aziza ya. Kalau di jurnal ini saya nanya yang berbeda dengan perusahaan jasa ya. Soalnya kalau yang ini saya tanyakan teman-teman pasti udah paham karena kan tinggal ngikutin alurnya aja ya. Nah, Aziza, kita kan udah belajar nih ya. Di dalam perusahaan dagang itu kan dia ada menggunakan jurnal umum juga ya. Yang masuk dalam jurnal umum itu apa sih gitu ya? Alasannya kenapa dia masuk ke jurnal umum itu? Ayo.
Ayo, ayo. Kenapa diam aja Aziza? Suara saya putus-putus gimana? Kalau nggak tahu bilang aja saya nggak tahu Pak. Gitu ya. Retur, Pak, yang masuk ke jurnal umum. Ya lengkap-lengkap dong. Alasannya apa gitu ya? Coba kalau misalnya menjelasin itu retur Pak, retur itu dia karena ini Pak, contohnya ini Pak, lengkap-lengkap gitu. Jadi saya paham gitu ya. Ayo. Nggak tahu, Pak. Kenapa? Oke, baik saya lempar. Ada yang bisa melengkapi nggak? Alasan sama contohnya. Ayo, silakan. Ini poin ya. Wis, tolong dicatat ya. Iya Pak. Nah, saya lempar nih, siapa? Ayo, silakan. Pertanyaannya adalah, ya, di jurnal umum, di perusahaan dagang juga ada jurnal umum. Tetapi yang dicatat adalah apa, ya, alasannya apa. Kalau bisa coba kasih contoh gitu ya. Nah, coba. Ayo, siapa? Ayo, siapa teman-teman? Nanti jangan salahkan saya kalau misalnya nilainya nggak sesuai ya. Karena proses pembelajaran itu kan dari sini, teman-teman. Ya, kalau di akhir tiba-tiba nilainya tinggi, saya kan ragu juga. Ayo. Halo, nggak ada nih. Halo teman-teman. Kalian kemarin nilainya ada dapat C nggak? Kalau misalnya belum dapat C, pastikan bahwasanya salah satu nilai C-nya adalah di pengantar akuntansi, ya. Kalau dulu waktu di kelas saya banyak tuh yang dapat nilai C dan D dan E gitu ya. Yang dapat nilai A, B itu 1-2 orang cuman. Nah, jadi makanya saya tuh sebenarnya berusaha supaya nilainya jangan sampai banyak dapat C gitu ya. Oke, nggak ada lagi ini, nggak mau ngambil poin. Oke, baik. Ada yang nggak? Bisa. Boleh. Siapa? Oke, Ya. Wis. Coba kamu jelaskan dengan lengkap ya, Wis. Ya, coba. Kenapa apa tadi jurnal apa namanya akun writer masuk ke jurnal umum karena apa namanya di karena itu berkurangnya beban pokok penjualan gitu Pak, sehingga bertambahnya harga pokok dan itu menjadi yang dicatat di dalam jurnal umum gitu Pak. Ya, di jurnal umum itu isinya apa, Wis? Kalau di perusahaan dagang, Wis? Ada retur penjualan, terus retur pembelian gitu Pak. Baik. Nah, kenapa dia harus ada retur? Retur itu bahasa lainnya apa, Wis? Pengembalian Pak. Ya, coba kamu kasih contoh salah satunya retur pembelian atau penjualan, bebas deh gitu. Contoh ilustrasinya. Seingat saya minggu kemarin saya udah pernah ngasih contoh tuh. Nah, kayaknya dengan orang waktu itu saya nanya sama Aulia, sama Wis dan ada beberapa teman-teman. Ingat kan? Ya enggak? Ya Pak, ingat Pak. Coba ngasih contohnya. Retur pembelian Pak, saya masih ingat Pak. Coba. Retur pembelian jadi
misalkan kita beli di Shopee nih Pak ya, beli sebuah barang, misalkan beli beli apa ya, beli baju dah, ya beli baju. Nah, terus kita belinya misalnya nyampainya tanggal 25 nih Pak. Nah, terus nyampe nih. Nah, karena pas nyampe itu saya buka nih Pak. Saya buka, saya lihat di situ ada tanggal buat pengembalian barangnya gitu Pak. Kalau misalkan barangnya itu lebih dari sudah yang ditetapkan sama penjualnya, itu masih bisa di return gitu Pak. Tapi kalau misalkan saya barang udah nyampe, tapi saya lewat dari tanggal yang udah dibatasin, itu udah nggak bisa gitu. Oke, baik ya. Kurang lebih seperti itu yang saya harapkan teman-teman. Ya nggak ribet ya. Pertanyaan saya itu nggak ribet ya. Saya tuh nggak nuntut banyak sih ya. Walaupun misalnya nilai UTS kalian rendah, kalau misalnya kalian itu ada progresnya, misalnya aktif gitu ya. Saya nggak, walaupun asbun ya, kan kadang kan ada asbun banget sih, cari perhatian gitu kan, biasanya kan ada kayak gitu kan. Ya saya nggak jadi masalah, asalkan ada usahanya untuk ngomong, ada usahanya untuk menjawab. Masalah salah itu belakangan ya, masalah salah itu keberanian itu yang dimunculkan dulu. Orang kadang-kadang kan mental orang Indonesia itu adalah apa teman-teman? Mental orang Indonesia itu takut, nggak mau mencoba, tapi ketika ada yang mencoba dipatahkan semangatnya. Itu orang Indonesia seperti itu kebanyakan ya. Coba kalian lihat orang luar gitu ya, harga menghargainya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi mereka itu maju gitu, nggak kayak kita, sedikit-sedikit ngomong bahasa Inggris ada yang nggak belepot-belepotan, dicemooh, diomongin gitu ya. Ada orang yang nggak kaya dikit, mulai ini dicemoohin gitu ya, itu nggak bagus ya. Jadi saya itu bukan masalah apa ya, walaupun misalnya mata kuliah kita itu agak sulit bagi teman-teman, tapi tunjukkan bahwa saya teman-teman itu ada usaha gitu. Saya tahu kemampuan teman-teman itu seperti apa gitu ya, tapi tunjukkan deh gitu ya kemampuannya, kesungguhannya gitu, keaktifannya gitu. Walaupun nanti masalah nilai UTS, UAS itu belakangan teman-teman. Ya, itu belakangan. Karena itu bisa dipelajari. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya ini ada latihan. Jadi karena tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Ya Pak, nggak ada. Nah, jadi minggu kemarin kan kalian nggak minta tugas. Jadi tugasnya ada 2. Pertama, yang ada di latihan ini, kemarin kan kalian nggak minta ya. Jadi saya kasih sekarang. Nah, ini kalian sudah buka PPT-nya kemarin kan sudah saya upload ya. Sudah saya upload kan? Yang ini. Ya kan? Ya, Jadi udah ada Pak. tugas kalian nanti ini saya minta betul-betul dibuat ya. Di pertemuan 10 dan 11 itu ada tugas 1, kerjakan soal ini pertama, yang kedua adalah kerjakan ini, resum materi pertemuan 12 dan 13, 1 halaman double folio saja, masukkan referensi, dan ketiga adalah teman-teman mengerjakan soal yang ini, yang kita pelajari hari ini. Ya, mana ya? Nih, yang kita pelajari hari ini. Tuh. Jadi ada 3 soal. Ya, jadi silakan dikerjakan karena yakin dan percaya soal yang saya berikan itu masuk ya. Saya berikan itu pasti ada masuk. Jadi ini. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk tugas? Lalu untuk tugas akhir seperti apa? Udah mulai dibuat? Sudah? Udah Pak, lagi dibuat. Oke. Saya. Baik. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, batas pengumpulan tugasnya kapan, Pak? Seperti biasa, 1 minggu. Ya. Dari 3 soal, 1 minggu. Soalnya mudah kok, nggak panjang-panjang soal jawabannya.
Dia pendek, soalnya dia pecah-pecah, dipecah-pecah. Beda sama seperti tugas yang waktu itu kan panjang banget ya. Dibuat ya, soalnya ya, tugasnya. Soalnya nggak usah. Oke, teman-teman, saya mau ngambil absen dulu. Di sini Redita ada, Hadir, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Ilham, Ilham. Halo, Ilham. Ilham ada? Dalam jaringan katanya Pak. Oke, Erina, Hadir Pak Ilham Pak. Hadir, Pak. Halimatus, Hadir, Pak. Egidia, Hadir, Pak. Divani, Alifianda, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Pak. Hashim, Hadir, Pak. Atta, Hadir, Pak. Naila, Hadir, Pak. Nisrina, Hadir, Pak. Rosa. Rosa sakit, Pak. Oh iya, dia udah ngasih tahu tadi. Dava, Hadir, Pak. Andika, Hadir Pak. Fatia, Hadir, Pak. Sowatunida, Hadir, Pak. Nuramawati, Hadir, Pak. Nurahmawati ada, Hadir, Pak. Framilaila, Hadir, Pak. Ages, Hadir, Pak. Siva, Hadir, Pak. Kamila, Hadir, Pak. Tasya, Hadir, Pak. Irsyadul, Hadir, Pak. Wis, Hadir, Pak. Patika, Hadir, Pak. Salman, Hadir, Pak. Bintang, Hadir, Pak. Nur Alifa, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Hakin. Halo Hakin. Hakim udah keluar lagi Pak. Oh, udah keluar lagi dia. Coba ditanya ya kenapa, ada masalah apa dia ini. Ainani, Hadir, Pak. Elia, Hadir, Pak. Azizah, Hadir, Pak. Nurul Husna, Hadir, Pak. Rehan. Hadir Pak. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Pak, Hmm? ini buat tugas ada keringanan nggak Pak buat panitia? Nanti kan minggu depan ada acara SE Pak. Itu ada yang dari ada panitia Pak di kelas ini. Kenapa? Dikasih keringanan nggak Pak? Kenapa? Itu di kelas ini ada beberapa orang yang jadi panitia SE Pak, acara SE. Panitia apa itu? Cara apa? Itu acara besar Hima PS Pak. Oke. Siapa aja? Ada saya, banyak sih Pak. Tapi Emang nggak acaranya mulai semuanya dari sih Pak. apa? Acaranya mulai hari apa? Acaranya dari hari Selasa, Rabu, sampai Kamis Pak. Oke, mungkin saya tambah waktunya kalau sesuai tanggal itu kan tanggal tanggal 17 ya, kalau sesuai tanggal. Ya udah saya ngasih tambahan sampai tanggal 20 Seninnya. Saya kasih tambahan 1, 2, 3 hari. Tanggal 20. Bisa ya? Sampai tanggal 20. Mm-mm. Iya Pak, bisa Pak. Nah, Ya, saya kasih tambahan 3 hari ya. itu buat semuanya apa buat yang panitia dong Pak? Ya semuanya aja, nggak apa-apa, bareng semuanya. Iya Pak. Iya. Oke teman-teman ya, jangan lupa ya tugasnya. Saya nggak akan ingat-ingatin siapa yang nggak ngirim ya. Karena kan ada beberapa juga yang ngirim ya, saya nggak akan ingatin gitu ya. Soalnya nilainya sudah saya langsung nilai gitu ya, sudah saya rekap langsung.
Jadi kalau misalnya ngirim belakangan, ya saya nggak akan lihat gitu ya. Oke teman-teman, demikianlah perkuliahan kita hari ini ya. Jadi selesai agak cepat, tapi karena kita udah mulai lebih dulu juga ya, setengah jam. Dan saya minta teman-teman untuk coba pelajarin lagi, buka lagi. Ini kalau angkanya di mana datangnya nggak tahu ya, nggak mungkin kalian nggak tahu karena kalian udah belajar juga di perusahaan jasa. Saya nggak akan lebih detail lagi. Buka-buka lagi, coba pakai kalkulator, pahami lagi, hitung lagi kalau ini ya, yang seperti ini, coba buka lagi ya. Karena intinya akuntansi itu adalah teman-teman sudah ada template-nya dan teman-teman ngikutin alurnya aja. Dia mudah, nggak susah kok gitu ya. Menurut saya lebih susah fisika kimia gitu ya. Lebih susah fisika kimia gitu. Udah itu manajemen keuangan itu lebih susah. Statistik itu lebih susah dibandingkan ini kalau menurut saya ya. Oke teman-teman, demikianlah perkuliahan kita hari ini ya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf ya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman ya.